dan kita bisa dapat risk reward 1/1,5 lah ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara trading emas ya atau XAUUSD di broker Valetax ya guys ya. Jadi di video kali ini nanti kita akan bahas secara lengkap ya bagaimana caranya ya, hingga nanti di akhir video teman-teman itu sudah memahami bagaimana cara trading emas di broker Valetax secara lengkap. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys. Oke. Nah, untuk step pertama ya, silahkan teman-teman login dulu ke akun Valetax kalian ya. Nanti tampilan akun Valetaxnya itu bakal seperti ini ya guys ya. Nah, di sini ya buat teman-teman yang belum punya akun ya, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun di Valetax itu ada di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi setelah teman-teman udah punya akunnya, nah silahkan kalian login ke akun Valetax kalian. Nah, nanti teman-teman bakal muncul ya satu akun trading kalian seperti ini. Nah, step kedua ya, yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman sudah memiliki satu akun trading ya, kalian deposit terlebih dahulu. Oke? Jadi jangan dihubungkan dulu ke MetaTrader, tapi kalian deposit terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan deposit di akun saya yang ini ya, yang atas ini, akun standar ini ya. Di sini saya melakukan deposit di akun 1910520055 sebesar $72,95. Oke. Nah, jadi untuk cara depositnya saya nggak bakal jelaskan lagi ya, karena di kolom komentar banyak yang bilang ya, Bang, fokus aja sama judulnya gitu ya. Jadi jangan dijelaskan lagi dari awal karena itu yang bikin video makin panjang. Nah, oke. Makanya di sini saya nggak bakal jelaskan lagi ya. Saya cuman jelaskan ke teman-teman itu rentetannya aja ya. Jadi yang pertama tadi kalian harus daftar dulu di akun Valetax ketika pengen trading emas ya. Nah, itu step pertama. Kemudian step keduanya kalian deposit ya. Kalau kalian bingung cara depositnya, tinggal cek aja video cara deposit di Valetax, itu ada di playlist ya, di playlist yang ada di deskripsi. Oke, udah saya taruh tuh playlist seputar Valetax itu di deskripsi. Di situ ada video cara depositnya. Nah, step ketiga ya, itu teman-teman bisa hubungkan si broker Valetaxnya ini itu ke platform MetaTrader 5 guys. Oke. Nah, untuk cara hubungkan ke MetaTrader 5 juga nggak bakal saya jelaskan lagi ya, karena itu juga yang membuat video makin panjang ya. Jadi teman-teman bisa cek aja video bagaimana cara hubungkan Valetax ke MetaTrader 5, itu ada di deskripsi juga videonya ya, di video playlist Valetax. Oke, dan saya minta saran ya, apakah lebih baik kita buat seperti itu ya supaya videonya nggak kepanjangan, atau lebih baik kita contohkan juga ya kayak video-video sebelumnya. Nah, tapi kalau kita buat kayak video-video sebelumnya tuh ada beberapa audiens gitu ya, ada beberapa orang yang nggak setuju ya, karena inti dari judul videonya itu malah terlalu panjang. Sehingga yang lain-lainnya yang nggak perlu jelaskan itu harus kita jelaskan juga ya. Jadi di sini saya minta saran kepada teman-teman kira-kira bagusnya seperti apa. Oke? Nah, itu ya 3 step utama yang harus teman-teman pahami. Ya, ini saya ulang kembali ya guys ya. Pertama, teman-teman daftar akun dulu di broker Valetax. Kedua, kalian deposit ke akunnya ini. Ketiga, kalian hubungkan ke platform MetaTrader-nya ya. Kalau saya di sini, karena di sini tulisannya MetaTrader 5, maka di sini saya bakal hubungkan ke MetaTrader 5. Tapi kalau kalian pengen bukanya itu MetaTrader 4 ya, kalian berarti hubungkannya itu ke MetaTrader 4 guys. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buka aja aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, oke, di sini saya sudah berada di akun Valetax saya ya, yang menggunakan platform MetaTrader 5 ya, udah kita hubungkan tadi ya guys ya. Nah, selanjutnya kalau kita klik menu trade ya, di sini juga sudah ada saldo kita tadi ya, yang udah kita depositkan di akun Valetax saya sebesar $72,95. Nah, selanjutnya ya kita bisa langsung buka di menu quotes ya. Kita bakal menambahkan per XAU USD ya guys ya. Jadi di sini untuk pair-pairnya ya, di sini itu mayoritas yang muncul adalah pair-pair Mayor Forex ya. Ini pair-pair mata uang ya guys ya, kayak USD JPY, USD CHF, USD CAD. Nah, ini pair-pair mata uang semuanya.
Nah, kalau kita ingin trading emas di broker Valetax, kita harus menambahkan pair emas terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Ya, teman-teman bisa langsung klik aja menu pencarian yang ada di pojok kanan atas. Oke. Nah, kemudian kalian tinggal ketikkan aja XAU USD. Nah, seperti ini ya. Kalian tinggal ketikkan aja XAU USD. Lalu kalian tinggal klik aja ya tombol lingkaran bulat ini. Nah, kemudian kalian bisa klik menu silang yang ada di pojok kanan atas ini ya. Nah, setelah itu maka di bagian paling bawah dari menu quotes ini maka kita bakal melihat pair XAU USD-nya ya sudah berhasil kita tambahkan di sini. Nah, supaya teman-teman nggak pusing ya. Untuk pair-pair lainnya mungkin kita bisa hapus aja terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk menghapus pair-pair lainnya, kita bisa langsung klik aja menu pensil yang ada di samping menu pencarian di pojok kanan atas ini, ya. Kemudian kita tinggal klik aja semua pair yang tidak kita perlukan ini, guys, ya. Jadi kita bisa langsung klik aja semuanya, kemudian kita tinggal klik aja menu tong sampah yang ada di atas ini, ya. Kemudian tinggallah pair XAU USD ataupun pair emasnya, ya. Nah, sehingga kalau seperti ini akan membuat kita lebih nyaman ya untuk trading emas di broker Valetax ini karena memang cuma tinggal pair ini saja. Nah, selanjutnya ya, teman-teman bisa lihat di bagian samping pairnya itu ya, itu kayak ada tulisan 32 ya, 33, 30. Nah, itu apa? Itu adalah spread, guys. Ya, jadi di sini saya pengen jelaskan dulu mengenai spread ya karena ini penting. Nah, spread ini itu adalah biaya trading ya yang diambil oleh si brokernya ya. Jadi setiap kita trading itu pasti kena yang namanya biaya trading dari sebuah broker, guys ya. Bahkan ini pun terjadi ketika misalnya teman-teman itu jual beli emas offline ya. Jadi kalau misalnya kalian beli emas, nah kemudian waktu kalian jual langsung misalnya ya, misalnya kalian beli hari ini, jual besok, nah itu walaupun harganya besok naik ya, tapi kalian tetap jualnya itu di harga belinya saat itu ya. Jadi ada yang namanya spread ya, guys ya. Jadi walaupun harga jualnya lebih tinggi, tapi kalian harus menjual di harga yang ditentukan oleh si toko kalian beli waktu itu, guys ya. Itu yang namanya spread. Jadi ada fee ya. Fee jual ketika kalian beli di toko emas tersebut ataupun jual di toko emas tersebut ya. Makanya kalau kita jual beli emas ya secara offline ya, guys ya, emas batangan gitu ya yang kita beli di toko-toko emas, nah itu sebaiknya kita holdnya itu dalam jangka panjang ya, jangan langsung kita jual karena kalau kita jual langsung ataupun kita jual dalam waktu ataupun time frame yang cukup cepat ya, biasanya kita bukan untung tapi kita bakal rugi ya, guys ya. Nah, sementara kalau trading emas yang kita tradingkan ini bersifat kontraknya ya, yang kita tradingkan. Ya, makanya di sini kita bisa trading menggunakan leverage ya, dan kita bisa trading dengan dua arah ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan ketika kita long position ya ataupun kita buy, dan kita bisa mendapatkan keuntungan ketika kita short position ya ataupun ketika kita sell ya. Oke, jadi ini teman-teman harus pahami dulu ya, 30-an ini itu artinya spreadnya ya. Jadi ketika nanti kita open posisi ya, maka kita bakal langsung minus sekitar 30-an poin ya. 30-an poin itu berapa? Nah, itu nanti erat hubungannya dengan lot yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya lotnya lot kecil ya, maka 30-an poinnya itu ya cuman sekitar 0,1 dolar per poinnya ya. Sementara kalau misalnya kita opennya itu satu lot, nah maka 30 poinnya itu ya, itu udah sekitar 30 dolar ya, guys ya. Kita minus langsung di awal karena ada biaya tradingnya ini ya. Jadi ini memang erat kaitannya dengan lot yang kita gunakan ya. Nah, untuk pengaplikasiannya sebentar lagi kita bakal jelaskan lebih detail ya. Di sini kita bakal langsung buka aja ya chart XAU USD-nya terlebih dahulu. Nah, kita tinggal klik aja XAU USD-nya ini sekali. Kemudian kita tinggal klik di bagian menu grafik ya. Nah, setelah kita klik menu grafik, maka kita bakal diarahkan ke halaman chart dari si XAU USD-nya di broker Valetax ya. Jadi ini merupakan grafik XAU USD ya, guys ya. Dan di pojok kiri atas ya, teman-teman bisa lihat ada tulisan D1 ya. D1 itu adalah time frame ya, guys ya. Jadi kalau kita klik D1, di sini itu bakal muncul beberapa ya. Ada MN ini bulan ya. Kemudian W1 ini 1 minggu, D1 ini 1 hari ya.
kemudian H4 ini 4 jam, H1 1 jam, dan turunan ke bawahnya ya. Jadi apa maksud time frame? Ya, time frame ini maksudnya adalah untuk menyesuaikan dengan style trading kita ya. Kalau misalnya style trading kita itu trading dalam jangka waktu yang cukup cepat ya, dalam berapa menit gitu ya, berapa detik ataupun cuma berapa jam doang kita bisa transaksi cukup banyak ya. Nah, itu kita namanya scalping ya ataupun scalper. Nah, kalau kita scalper kita biasanya menggunakan time frame kecil ya, kayak 5 menit ya, 1 menit, 15 menit. Nah, time frame kecil seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tradingnya itu katakanlah pagi gitu ya. Kemudian kita tahan posisinya itu seharian ya sampai sore ataupun malam. Nah, itu disebut dengan day trader ya. Nah, day trader itu menggunakan time frame yang sedikit lebih tinggi ya. Mungkin kayak M30 ya, 1 jam. Nah, itu masih bisa menggunakan time frame tersebut kalau day trader. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya swing ya. Swing itu adalah kita tradingnya itu menahan posisinya itu berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu ya. Misalnya kayak 7 hari ya, 10 hari, 15 hari. Nah, itu namanya swing dan otomatis time frame yang kita gunakan juga harus lebih tinggi ya. Kita bisa pakai H1 ya, H4 ya, ataupun 1 jam, 4 jam. Nah, kita bisa pakai time frame itu ya. Atau kalau saya pun bahkan sering menggunakan daily ya, time frame 1 hari ataupun D1 ini. Nah, kemudian ada yang namanya position trading ya. Ini yang udah menahan posisinya itu berbulan-bulan guys ya, atau bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, otomatis time frame yang digunakan juga berbeda lagi ya. Itu disarankan pakai daily ya, pakai weekly ya, bahkan pakai monthly chart ya. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan time frame yang kalian gunakan. Nah, kemudian di sampingnya ya, di sini itu ada menu kayak tanda tambah gitu ya. Ini kalau kita klik ya, ini untuk mengukur jarak pipsnya ya. Pips misalnya dari candlestick yang paling dalam ya, dan yang terdekat saat ini ya, misalnya dengan swing tertingginya, misalnya kita tinggal ukur aja menggunakan fitur tambah ini ya guys ya. Jadi kita bisa lihat misalnya kalau kita sell position ya dari 4530 misalnya, kemudian kita tahan sampai 4069. Nah, kira-kira berapa persen ya guys ya keuntungan ataupun kerugiannya ya. Dan kalau kita sell ya tentunya kita untung ya guys ya. Nah, kita juga bisa melihat poinnya di sini ya. Kemudian di sampingnya ya itu ada logo F gini ya. Itu untuk kita bisa melihat ataupun menambahkan indikator ya. Jadi kalau kita klik F-nya ya, kemudian kita klik jendela utamanya ya. Di sini itu kita bisa menambahkan beberapa indikator ya guys ya. Teman-teman bisa tambahkan misalnya indikator trending ya. Trendingnya di sini ada beberapa ya. Ada Bollinger Band ya, ada moving average ya guys ya. Kemudian ada parabolic SAR. Kemudian di bawahnya ada indikator osilator ya. Kemudian ada volume ya guys ya. Nah, kalau kalian pengen melihat volume, nah bisa gunakan beberapa indikator di sini. Kemudian di bawahnya ada Bill Williams ya. Ini indikator yang sangat jarang saya gunakan juga ya. Kalau yang lain di atas ini lumayan sering saya gunakan ya. Nah, kemudian untuk cara menambahkannya ya, untuk cara menambahkannya kalian bisa klik aja yang logo F tadi, kemudian kalian klik jendela utama. Nah, kemudian misalnya teman-teman pengen nambahkan apa? Misalnya moving average ya. Kalian tinggal klik aja moving average. Nah, kemudian untuk periodenya, misalnya kalian pengen dalam periode, misalkan trading emas itu kan dia dalam seminggu cuman aktif kan Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu libur. Misalnya kalian pengen lihat periode 5 hari ya. Jadi kalian tinggal ubah aja nih 5 hari ya. Jadi dia menjadi periode 5 hari. Jadi periode seminggu ya. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, maka nanti di sini itu bakal muncul moving average-nya ya. Nah, yang garis-garis merah ini, nah ini moving average ya, ataupun pergerakan harga XAUUSD selama 5 hari ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu cara menambahkannya. Nah, kalau pengen kita hilangkan, kita klik lagi logo F-nya ini ya, kemudian kita klik edit ya. Kemudian kita tinggal klik aja yang tombol warna merah ini di samping moving average-nya. Nah, kalau kita hapus ya. Nah, otomatis di sini chartnya itu bersih kembali. Nah, kemudian di sampingnya itu ada kayak tombol segitiga bulat peta ya. Itu tombol bantu ya guys ya. Jadi kalau kita klik,
di sini kita bisa menambahkan objek ya. Kita klik tambah objek. Nah, di sini bisa tambahkan garis vertikal, garis horizontal, garis trend ya. Dan kita juga bisa menambahkan Fibonacci ya, bentuk kotak, bentuk segitiga. Ini kayak alat bantu yang memudahkan kita untuk kita analisa ya market emasnya ataupun market XAUUSD-nya. Oke. Nah, kemudian di sampingnya di sini itu adalah limit order ya. Jadi teman-teman bisa buy limit ya. Kemudian kalau di atas itu sell limit ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen lebih lengkap, di bagian bawah pojok kanan ini itu ada tulisan TP ya. Nah, di sampingnya itu ada tanda panah biru ke atas. Nah, itu kalau kalian klik, nah di sini dia bakal lebih lengkap nih ya. Ada buy limit, sell limit ya, buy stop, sell stop ya, buy stop limit, sell stop limit ya. Jadi lebih lengkap ya guys ya. Kalian bisa gunakan semuanya. Dan untuk limit order ini nanti bakal saya jelaskan di satu video khusus ya untuk membahas semuanya ya. Jadi nggak akan saya jelaskan di sini karena kalau saya jelaskan di sini semuanya nanti videonya bakal sangat panjang. Jadi bakal saya buatkan video khusus lah mengenai limit order tersebut. Nah, untuk cara membuka posisinya ya itu ada di bagian pojok kanan atas ya. Di samping limit ordernya ini kalau kita klik ya. Nah, maka dia bakal terbuka tombol sell dan tombol buy-nya ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa charting terlebih dahulu ya, kira-kira bagaimana pergerakan harga emas ya di hari ini ya guys ya. Jadi kita bisa melihat ya harga emas hari ini itu mulai ada penolakan ya dari sisi buyer ya guys ya, di mana 3 hari sebelumnya ya, ini for your information ya, saya buat video ini itu di tanggal 22 Juni hari Senin ya. Jadi kalau emas ya Sabtu Minggu itu kan libur tuh. Nah, berarti 3 hari sebelumnya itu berarti Jumat, Kamis, Rabu ya. Nah, 3 hari sebelumnya ini mengalami downtrend ya guys ya. Jadi candlesticknya itu besar-besar dan candle bearish ya. Nah, kemudian di hari Senin ini itu sudah mulai ada sedikit perlawanan ya dari buyer ya guys ya. Tapi kita harus tunggu dulu sampai nanti candlenya ini close ya, baru kita bisa melihat ke depannya bagaimana pergerakan emas ya. Ditambah lagi mungkin hari ini ya itu sedang banyak rumor yang mengatakan bahwasannya Amerika dan Iran itu nggak jadi damai ya. Nah, kita nanti bakal lihat ya. Mungkin di jam 3 siang ya ataupun mungkin di jam 7 malam nanti kita bakal lihat fluktuasinya bakal lebih besar ya daripada kita buka marketnya itu di saat ini. Oke. Nah, kita coba turunkan time frame-nya ya. Misalnya kita pengen ke H1 ya guys ya. Jadi kalau H1 ini candlestick-nya ini dia bakal muncul 1 jam sekali ya. Jadi misalnya jam 11 ya, nanti jam 12 muncul lagi, jam 1 muncul lagi. Jadi dia setiap 1 jam dia bakal muncul candlestick baru ya, yang menjelaskan pergerakannya setiap 1 jam ya. Misalnya 1 jam terakhir ada candle bearish nih ya, yang berwarna merah ini. Nah, di sini kita bisa mulai mengambil pergerakan yang lebih kecil ya, daripada kita tadi menggunakan time frame yang harian ya. Nah, kalau kita menggunakan time frame yang 1 jaman seperti ini, kita bisa mengambil pergerakan-pergerakan kecilnya ya, atau yang bisa orang sebut itu sebagai day trade ya. Jadi kita bisa memasang sell limit ya ataupun buy limit di saat ini untuk kita tunggu nanti pergerakannya ketika sore ataupun malam. Oke? Nah, di sini kita bakal contohkan ya untuk mengambil posisi buy. Mengapa? Ya karena secara rumor ya, rumor yang beredar ya guys ya, di sini bakal terjadi yang namanya perang kembali ya. Ini berdasarkan rumor ya guys ya. Walaupun ya secara jangka panjang kalau menurut saya harga emas itu bakal turun dulu ya, menyesuaikan dengan kenaikannya yang menurut saya saat ini sudah tidak wajar ya. Karena kan dia sempat naik 100% ya guys ya. Jadi otomatis itu harus ada harga yang dibayar ya, harus ada harga yang ditebus ya. Jadi dalam jangka panjang menurut saya emas ini harus turun dulu ya sebelum nanti dia akan mengalami kenaikan lagi. Nah, sehingga ya untuk rumor-rumor yang beredar dalam waktu yang singkat ya. Nah, ini kita bakal coba untuk buy position ya. Nah, di sini kita bakal contohkan menggunakan lot yang kecil aja ya guys ya, yaitu 0,01 lot ya. Kenapa? Karena memang modal kita terbatas ya. Modal kita itu cuman $72 ya ataupun cuman 1 jutaan lebih. Nah, jadi di sini kita bakal langsung open aja 0,01 lot ya. Kita tinggal klik aja buy position ya. Nah, kemudian kita tinggal klik aja menu trade ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita tadi langsung minus sekitar $0,30. Nah, kenapa bisa seperti itu?
Karena kita kembali lagi ya, kita klik menu quotes. Nah, di menu quotes ini itu ada spreadnya ya. Spreadnya berapa? Spreadnya itu 33 poin. Nah, begitu tadi kita open 0,01 ya, maka kita bakal langsung minus 0,33 dolar tadi guys ya. Jadi itu merupakan kita sebutnya sebagai biaya trading yang harus kita bayar ya. Dan ini ya sedikit informasi tambahan, tadi juga udah saya sebut ya, akun yang kita pakai itu adalah akun standar Valetax ya. Artinya kalaupun kita trade ya, lalu kita profit ataupun loss, nah itu tidak ada biaya tambahan ya. Jadi biaya tradingnya itu hanya diambil dari spreadnya tadi saja ya. Jadi tidak dikenakan biaya tambahan lagi guys. Oke, jelas ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuka 0,01 lot. Nah, selanjutnya kita bisa coba klik di bagian menu grafik ya. Nah, di sini kita bakal coba pasang TP SL-nya ya. Saya tunjukin ke kalian cara pasangnya. Teman-teman tinggal klik aja posisi yang udah kita pasang ya. Lalu kita klik SL-nya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan. Misalnya SL-nya itu pengen di area mana. Ya, kalian juga bisa top down ya. Misalnya kita ubah time frame-nya ke M15 misalnya. Kita pengen lihat area mana nih ya yang bisa kita jadikan titik SL-nya ya. Nah, area-area sini nih ya, ini menarik kayaknya ya guys ya, karena daerah sini itu ada resisten yang berapa kali itu nggak ketembus ya. Jadi kita bakal pasang SL-nya ini di bawah resistennya ini ya, atau kita bisa pasang juga di atas resistennya ya. Nah, misal kita pasang di area sini, nah kemudian kita tinggal pasang TP-nya ya. Nah, TP-nya kita bisa setting ya, misalnya kita bisa pasang di daerah sini ya, ini daerah premiumnya ya, ataupun daerah Fibonacci-nya, daerah sini ya kita bisa pasang dan kita bisa dapat risk reward 1/1,5 lah ya. Jadi kalau kita minus 16 dolar ya, dan kalau kita profit itu sekitar 25 dolar. Nah, kita bisa pasang kayak gini. Nah, kalau udah kita tinggal klik ubah posisi. Nah, oke, di sini kita sudah pasang TP dan SL-nya ya guys ya, dengan risk reward sekitar 1/1,5 ya. Dan kalau kita klik menu trade ya, di sini sudah ada posisi kita yang udah running. Nah, selanjutnya saya bakal jelaskan ya bagaimana cara kita menutup posisinya ya. Jadi di sini walaupun kita tadi sudah pasang TP dan SL ya. Nah, kita bakal contohkan aja langsung bagaimana cara menutupnya ya. Karena kalau kita tunggu yang ada videonya kelamaan ya guys ya. Jadi kita langsung close aja posisinya. Nah, kita bisa langsung klik aja posisinya ini ya. Kemudian kita klik tutup posisi. Nah, kemudian kita tinggal klik aja tutup yang berwarna oranye guys ya. Kita klik aja. Nah, oke, di sini kita sudah menutup posisi kita, dan kalau kita klik menu riwayat, nah di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kita tadi minus sekitar 2,53 dolar ya, dan kalau kita klik sekali di XAUUSD-nya ini ya, di sini kita tidak ada biaya tambahan nih ya, biayanya itu kosong. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita pakai akun standar jadi tidak ada biaya tambahan lagi. Jadi minus kita itu hanya 2,53 dolar ya. Oke, jadi itu ya gambaran apa aja yang perlu teman-teman pahami ya guys ya, ketika kalian pengen trading emas ataupun XAUUSD di broker Valetax ini ya. Dan itu bisa kalian combine ya sebenarnya ya, antara technical analysis ya ataupun dengan fundamental analysis ya. Apalagi kalau emas ya pasti erat kaitannya dengan fundamental ya, dengan news-news ataupun rumor-rumor yang sedang beredar saat ini. Nah, itu sangat erat ya. Cuman ya, kalau saya pribadi saya lebih kuatnya itu melihat technical analysis ya. Jadi dari volume ya, dari candlestick-nya ya guys ya. Kemudian saya juga bakal memperhatikan chart pattern dan sebagainya ya. Jadi saya lebih ke hal itu ya daripada fundamentalnya ya. Dan untuk teknikalnya mungkin nanti saya bakal buatkan video khusus ya guys ya, yang mempelajari tentang technical analysis di broker forex ya. Nanti saya bakal tambahkan playlist baru ya guys ya, playlist seputar technical analysis ya, di mana nanti kita bakal jelaskan semuanya tentang technical analysis. Oke, baik itu candlestick pattern ya, chart pattern ya, maupun dari sisi indikatornya ya, intermarket analysis ya, screener dan ranking. Nah, itu nanti kita semua bakal jelaskan. Oke. Jadi saya rasa cukup demikian aja ya video kali ini, dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar broker Valetax,
kalian bisa cek aja video playlist seputar broker Valetax yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah membuatkan puluhan video yang berkaitan dengan broker Valetax ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.